Teman-teman ini termasuk sesi 2. Siapa yang tadi ngikutin sesi 1? Ada nggak? Banyak loh. Keren luar biasa ya. Selamat datang lagi di sesi 2. Salam kenal, saya MC hari ini. Saya Liandra Sasmita dan teman-teman nanti saya yang akan nemenin teman-teman sampai nanti kita selesai acara. Teman-teman di sini kan adalah Gen Z. Nanti teman-teman di sini tuh mungkin nggak tahu frugal living itu apa atau mungkin yang realita yang terjadi adalah frugal living yang dilakukan teman-teman. Tapi teman-teman tuh nggak sadar itu tuh frugal living sebenarnya. Tahu nggak frugal living apa? Gak tahu, kita akan bahas setelah ini. Dan aku mau tanya langsung pertanyaan yang langsung dijawab sama teman-teman, ini menarik banget ya. Aku mau tanya dulu untuk mengawali pertanyaan kita, diskusi kita sama Mas Yose. Mas Yose saya mau nanya, sebenarnya ngomongin soal frugal living itu konsepnya gimana? Ini tuh apa frugal living itu? Oke, frugal living ya teman-teman ya. Daripada saya langsung ngomong, mending teman-teman tonton dulu videonya. Oke, siap. Silakan. Saya cukup paham sih. Ada yang relate dikit soalnya sama saya. Nah itu kalau pas gua lagi WFO kayak begitu. Kerja, work pasti kayak begitu. Oke. Jadi bukan pencitraan ya teman-teman ya, emang kejadiannya seperti itu. Jadi gua tinggal itu di daerah BSD, kerjanya itu di daerah Blok M. Nah, 25 kilo kan. Lumayan. Ya, kalau misalkan pakai mobil, waduh udah capek dah. Betul. Gitu. Jadi gimana caranya supaya secara uang dan tenaga dan waktu itu saling benar-benar optimal. Ya udah caranya seperti itu teman-teman. Tapi itu salah nggak Pak? Enggak kan? Itu pilihan. Yang namanya frugal living itu pilihan sebenarnya ya. Balik lagi ke masing-masing individu itu seperti apa. Nah makanya sekarang gue mau kasih tahu dulu deh. Next slide. Jadi di dalam frugal living itu sendiri ya teman-teman yang namanya frugal living itu teman-teman harus ngebedain yang namanya antara frugal sama pelit. Nah teman-teman harus tahu dulu frugal itu apa. Beda. Yes. Oke. Frugal itu sebenarnya kata sifat teman-teman. Frugal itu apa? Ekonomis sebenarnya. Oke. Iya ekonomis, hemat, you name it gitu ya. Gak ada satupun di situ yang mengatakan bahwa dia adalah pelit. Nah tadi contoh dengan apa yang udah gue lakuin, apakah gue pelit? Enggak, gue memanfaatkan KRL, gue memanfaatkan Transjakarta yang emang itu udah di fasilitas fiturnya ya kan, dan harganya juga murah 3.500, 2.000 ya kan. Ya, apa yang saya lakukan di sana hanya memanfaatkan fasilitas yang sudah ada. Oh, berarti mengoptimalkan apa yang ada, bukan pelit. Kalau misalnya buat Mas Yose itu seperti itu ya, saya mau nanya, kalau Mbak Fania punya nggak pengalaman frugal living gitu? Nah, mungkin aku nggak sefrugal
Mas Yose gitu. Iya. Pakai KRL. Tapi aku tetap naik transportasi umum teman-teman. Aku naik MRT. Agak lebih mahal dikit tapi nyaman. Cuma aku tetap mengoptimalkan untuk naik transportasi umum. Terus tadi aku tuh salah fokus malah sama tumblernya Koyose saking frugalnya sampai penyok-penyok loh. Saya juga lihat itu. Iya benar kan ya? Nah, kalau kok Mas Yose bawa tumbler, aku juga bawa tumbler, terus makannya ke warteg, justru aku tuh sebenarnya baru nyadar, aku tuh frugal juga loh, aku bawa bekal loh. Iya, iya. Aku bawa bekal dari rumah, lebih bersih, lebih hemat, ya namanya maklum ibu-ibu mbak, ya kan. Mikirin tuh nanti biaya sayur lah, biaya minyak, yang kayak gitu-gitu aku pikirin. Jadi sebenarnya frugal aku lebih di situ sih, gitu. Enggak yang, ya tapi ada aspek frugalnya juga ya. Ada. Kalau ya karena saya udah tahu mengoptimalisasikan apa yang ada, jadi itu hal yang sah-sah dan sudah terjadi sebenarnya di kehidupan kita semua. Tapi kalau Mas Yuda, Kalau gue ya. sebenarnya Sorry saya banget belum nih, yang nanya lain- sih. Yang lain pada naik kereta, naik transportasi umum, gue naik private jet kemarin ke sini. Jadi gue emang kaya banget dari lahir, sorry. Gue gak relate nih sama kayak gini, gak relate gue. Oke. Ketahuan banget bohongnya ya. Kalau gue, Mbak, kalau soal frugal living ya, ini pilihan dari gue kecil sih, Mbak. Karena miskin ya. Oh jangan Astagfirullah, gitu. jadi sedih ya, jadi sedih. Coba kalau ditanya frugal atau enggak, buat gue juga menjalani cara hidup frugal, cuma memang akhirnya frugalnya itu berdasarkan pilihan. Karena yang tadi Mas Yose omongin tuh enak tuh soal frugal itu sebenarnya sebuah pilihan gitu. Kita mau menunda kesenangan di hari ini untuk kesenangan lain di yang lebih besar di masa yang akan datang. Ya. Kayak contoh yang paling baru kan yang ada di filmnya Home Sweet Loan udah pada nonton belum? Belum beneran. Ya nanti kita beli tiketnya bareng-bareng kita nonton di sini atau gimana? Langsung download aja gimana Mas? Iya. Di layar 21 Mas. Nah di film itu kan diceritakan soal si Kaluna pengen di rumah. Cuma kita itu tahu dia frugal karena apa? Karena dia menunda buat bahkan Spotify dia nggak premium. Kasian banget kan, lagi galau-galau kayak mau beli roti yang enak. Pokoknya gitu lah, dia menunda kesenangan dia yang di hari ini buat kesenangan yang lebih besar di masa yang akan datang. Yaitu dia nunda jajannya, dia nunda ke bioskopnya mungkin karena apa? Karena dia pengen beli rumah gitu. Oke, tapi Mas aku mau nanya nih, ini yang paling penting nih sebenarnya. Kalau Mas Yuda ini kan orang-orang kenal itu kan selalu memberikan insight-insight meaningful soal investasi, betul? Betul. Nah, apalagi kita ngomong soal mengolah keuangan. Kalau pengalaman Mas Yuda sendiri soal mengolah keuangan, terus boleh nggak dikasih tahu antara bedanya hemat sama pelit itu gimana Mas? Bedanya frugal sama pelit. Iya. Kayaknya ya kalau frugal tuh bener yang kata Mas Yose bilang, frugal itu pilihan, kalau pelit tuh bawaan lahir ya. Ya ini orang emang pelit aja nih. Mungkin atau yang membedakan adalah kalau frugal itu lu menunda buat sesuatu yang lebih besar. Nah kalau pelit itu biasanya karena emang lu nggak mau ngeluarin sama sekali dan kuncinya mungkin ini, frugal itu untuk kesenangan diri sendiri karena itu kita memilih. Kalau pelit itu seringkali menyusahkan sekitar. Misal. Ya. Dia nggak mau jajan, tapi minta sama temennya. Nah itu tuh bukan frugal buat gua, itu pelit karena lu mengambil hak temen lu gitu. Oh, kalau udah frugal, pelit lagi. Ya nggak usah ditemenin ya, kita bakar jembatan tuh nggak masalah lah. Tapi Mas, pertanyaan aku. Mas Yuda ini kan menerapkan prinsip yang kita tahu tuh smart spending, smart saving dalam kehidupan sehari-hari Mas, kayak gitu kan. Dan gimana sih caranya kita tuh melakukan hal itu tapi tetap enjoy sama kehidupan gitu? Oh iya, jadi gue tuh yang gue lakuin adalah gue ngebudgeting jajan gue. Di sini teman-teman ada yang udah mulai budgeting duit jajannya belum? Saya. Atau emang sepas-pasnya gitu yang dikirim sama orang tua, jadi mau dibudgetin gimana nggak bisa gitu. Ini salah satu cara yang gue pakai, boleh tampilin slide-nya, boleh next? Boleh. Silakan. Naik, lagi. Nah, cara gue mulai hidup frugal adalah gue tuh percaya banget kita tuh sering, kan di sini ada yang ngerasa dirinya boros gak? Boleh tunjuk tangan yang dirinya boros? Saya. Oh banyak ya? Oh di sini juga ada ya? Gue tuh yakin banget kita tuh boros bukan karena kita ingin boros.
Tapi Oke. kita boros gara-gara kita lupa udah jajan berapa banyak. Bener gak? Betul. Nah, cara yang gue pakai biar gue nggak jajan banyak adalah gue mencatat setiap pengeluaran yang gue lakuin di setiap harinya. Bener-bener gue catat nih, tuh bisa. Ini pencatatan gue tanggal Agustus 2020. Bisa lihat nih. Gue tanggal 14 Agustus gue makan bakso Solo Samrat. Terus beli roti di pom bensin 20.000. Tanggal 15 gue apa nih? Gimana ya? Pokoknya bisa dilihat lah ya. Nah gue tuh bener catat ini setiap hari selama 30 hari buat apa? Biar gue tahu berapa uang yang gue butuhin buat gaya hidup gue sekarang. Ini kayak dibahas banget ya. Ini jajan gue nih. Gue tuh di IKEA gue nggak jajan apa-apa ya. Gue cuma parkir 3.000. Terus beli makan angkringan 40.000 dan lain sebagainya lah. Jadi gue tuh bener-bener mencatat setiap hari kayak gini biar apa? Biar gue tahu, oh setiap bulan ternyata pengeluaran gue segini. Dan karena ini diwarna-warnain, gue tuh tahu mana di akhir bulan biasanya tuh gue akan coba review mana warna yang paling sering muncul. Misal ternyata yang paling muncul adalah warna biru, warna ungu. Ungu nih biasanya apa? Oh ungu ternyata kategorinya kategori makan untuk gaya hidup yang kayak makan di kan makan tuh bisa makan mie ayam pinggir jalan tapi bisa di kafe. Nah ternyata yang banyak itu makan-makan di kafe. Artinya gue tahu di bulan berikutnya kalau gue mau ngurangin pengeluaran gue, yang gue kurangin adalah nongkrong di kafenya. Jadi dengan kayak gini lu sadar berapa banyak uang yang keluar. Dan kalau lu udah sadar gue yakin banget lu akan lebih mudah untuk mengatur budgeting lu karena tahu nih mana yang harus dikurangin. Karena kan uang itu kan sifatnya pasti ya. Seringkali kita tuh malah mengira-ngira kayaknya duit gue masih sisa segini deh. Kayaknya duit gue masih sisa segini deh. Jadi buat teman-teman di sini yang memang mau mulai satu step lebih baik di keuangannya bisa mulai ngelakuin pencatatan. Gua waktu itu ngecatatannya ini manual lewat tulis tangan. Sekarang banyak banget aplikasi yang bisa ngelakuin pencatatan secara digital gitu. Ini gue dulu karena emang hidupnya masih di zaman batu ya. Jadi gue belum punya handphone jadi gue catat manual. Jadi tapi gue bener-bener nyatet ini waktu itu selama 3 bulan. Jadi gue tahu bulan 1 hasil 1 bulannya misal dapat angka 1.300.000. Habis itu gue review mana nih pengeluaran yang gue rasa terlalu banyak. Kalau udah tahu yang banyak bulan berikutnya yang itu akan gue kurangin. Misal kebanyakan nongkrong di kafenya gue kurangin. Bulan ketiga gue lakuin lagi setelah udah dapet itu, udah mulai nggak ngelakuin pencatatan lagi tapi udah mulai budgeting dari awal. Jadi gue udah tahu pengeluaran gue rata-ratanya, kalau diambil rata-rata 3 bulan itu 1,5. Ya udah setiap bulan gue maksimalin cuma boleh 1,5. Jadi udah mulai budgeting nggak perlu nyatet-nyatet kayak gini lagi. Tapi ini diperluin banget di awal biar apa? Biar kita tahu berapa uang yang keluar untuk gaya hidup kita sekarang. Benar gak? Di sini ada yang tahu gak dengan pasti pengeluarannya berapa? Pengeluaran 1 hari. Iya gak? Selama 1 bulan. Angkanya 1 bulan. pasti. Berapa? Ada yang tahu gak? Apa? 3,5 juta. 3,5 juta. Lumayan Orang sih. tua lu kaya juga ya Mas. Teman-teman sini yang dikirimin, gue cuma 1,5 nih. Ya, pokoknya kalau kita udah tahu dan kita tahu banyaknya gara-gara apa, enaknya kita tahu apa yang harus dikurangin gitu. Jadi kalau kita, menurut gua kalau kita ngekat langsung tanpa tahu apa yang boros, itu tuh nggak bikin hidup kita jadi lebih baik karena kayak mungkin nongkrongnya kan kadang diperluin untuk koneksi dan lain sebagainya gitu sih Kak. Oke, sangat dapat sih aku maksudnya teknisnya kalau dari secara personal ya dari Mas Yudanya sendiri. Mas Yuse, saya nanya nih, kalau dari gaya hidup lifestyle yang dilakukan dan cara misalnya Mas Yuda ya contohnya ya dengan saving money dia secara manual menulis, mencatat gitu ya caranya. Sebenarnya tujuan-tujuan yang dilakukan oleh teman-teman mungkin ada yang sudah berinvestasi, nabung atau mencatat pengeluaran budgeting dan sebagainya. Tujuan jangka panjangnya, jangka pendeknya kalau menurut Mas Yose itu akan menjadi seperti apa? Ya, jadi apa yang udah dilakuin sama Mas Yuda itu basically kan sebenarnya budgeting. Ya kan? Budgeting itu untuk mengatur berapa pemasukan dan berapa pengeluaran itu diatur sehingga nggak lebih besar pasak daripada tiang. Betul. Nah, selisihnya tadi berarti lu bisa saving dan investing kan. Nah,
Sebenarnya apa yang dilakukan sama Mas Yuda ini boleh dibilang konsepnya itu udah masuk ke mindfulness. Nah mungkin boleh tolong ditampilkan ya slide-nya yang mengenai mindfulness ya. Oke. Next. Nah teman-teman lihat yang namanya konsep mindfulness itu apa? Yang pertama itu di atas self-awareness. Jadi dia benar-benar paham sebenarnya gue pemasukan berapa, gue pengeluaran berapa. Gak ada yang memaksa Mas Yuda itu untuk melakukan hal itu, tapi dia melakukan itu sendiri, betul kan? Oke, Yes. betul. Karena dia self aware, karena gue pemasukannya terbatas, so meaning gue harus menjaga pengeluaran gue. Ya. Kenapa? Kalau gue udah menjaga pengeluaran, gue udah kebentuk habitnya, so meaning gue punya sebagian besar alokasi yang akan gue bisa investasikan yang kedepannya itu kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan kita di masa depan. Oke. Seperti itu. Memang kalau dengerin Mas Yuda ngomong kayak gitu tadi kayaknya gampang deh cuman nyatet nyetabilo tiap bulan kita tinggal. Susah itu. Ternyata. Awalnya susah banget pasti. Pasti susah kan. Iya, karena ngatur yang aku disiplinnya. sadarin ya Mas, banyak dari kita tuh nggak pengen tahu berapa pengeluaran kita karena kayak kalau tahu jadinya gue takut. Padahal Betul. mungkin kalian kayak gitu. Padahal kan jumlah uang kita tuh nggak bisa dikira-kira. Jumlah uang kita misal di ATM adanya 2 juta itu 2 juta. Iya, Jadi gimana caranya kita tuh perlu tahu banget berapa uang yang kita keluar biar kita tahu berapa uang yang perlu kita kumpulin untuk jadi dana darurat dan lain sebagainya gitu. Segi perbankan kalau Mas Yose langkah-langkahnya nih kan kegampang ya Mas Yose ya. Langkah-langkahnya gimana nih yang paling mudah? Untuk memulai frugal ya. Iya. Oke. Next slide mungkin. Di sini teman-teman kalau misalkan udah belajar mindfulness ya, next slide. Oke. Hal yang pertama yang teman-teman harus pahami terlebih dahulu ya secara konsep nih teman-teman. Teman-teman saat ini kan masih mahasiswa nih ya. Lu hidup kondisi sekarang di zaman saat ini gitu. Nah, tapi jangan bingung bahwa ke depan selama manusia itu masih hidup di muka bumi ini akan selalu punya kebutuhan. Betul. Kalau punya kebutuhan ujung-ujungnya duit Iya gitu sih. kan ya. Udah pasti ya kan. Makanya kita Betul, di betul. Dasar Negara Pancasila kita apa? UUD 1945 ya kan. Nah saudara-saudara teman-teman di sini lihat. Teman-teman saat ini posisinya saat ini teman-teman di mana? Teman-teman pengen nyampe kemana? Ada gap finansialnya. That's why kenapa di situ ada frugal living. Untuk teman-teman bisa membantu teman-teman melakukan apa yang seperti Yuda lakukan. Supaya untuk saving, investing, alokasinya untuk ke depan memenuhi kebutuhan teman-teman semua. Next slide. Nah dari sini teman-teman kalau habitnya udah kebentuk ya, teman-teman sudah melakukan frugalis seperti saya, itu kondisinya teman-teman akan boleh dibilang kayak dicerahkan gitu loh matanya. Bahwa karena tadi balik lagi self awareness. Once lu udah punya self awareness, lu akan punya self control. Oh betul, Yes. otomatis ya. Yes, Mas. pada saat tadi contoh Mas Yuda bilang, wah gue makan bakso samrat, terus banyak kongko sama teman-teman gitu, makan di luar gitu. Nah pada saat kondisinya udah dicatat, dia punya self awareness dan berubah menjadi self control, ya dia akan coba ngerem, ya aduh pengeluaran gue udah banyak nih, udah tanggal tua gitu kan ya, ntar aja deh gitu ya, bulan depan, jangan tahun depan, bulan depan deh misalkan gitu kan, nah gitu loh. Nah jadi kurang lebih mungkin itu konsep pertama yang harus dipahami terlebih dahulu. Nah mungkin tipsnya nih buat teman-teman semua ya, yang bisa langsung dilakukan saat ini juga. Gimana Mas? Slide. Ada tips. Gimana tuh? Next slide. Next. Nah, yang budgeting tadi udah dilakuin sama Mas Yuda ya. Sudah betul. Next coba. Principle 30. Next. Delay. Next slide. Oh next slide maksudnya. Oke, budgetingnya Oke. teman-teman. Kalau tadi dicatat langsung ya sama Mas Yuda gitu ya pengeluarannya berapa, item-itemnya seperti apa. Nah kita punya yang namanya prinsip 5-30-20. Inti lu punya misalkan tadi Mas tadi bilang ada 3,5 juta ya dapat uang bulanan. Iya. Nah 3,5 juta itu bisa dibagi tuh.
Mungkin kalau misalnya 50% ini lebih ke kebutuhan, 30% itu untuk kalau misalkan terkait dengan wants dan yang 20%-nya saving. Oke. Nah itu paling gampang seperti itu. Oh ngebaginya ya Mas ya? Iya 50 kebutuhan, 30% keinginan, 20%-nya saving. Nah kalau misalkan dibalik lebih bagus lagi, 50% saving itu lebih bagus. Bukan pelit ya? Bukan pelit, enggak dong. Kan balik lagi tadi, karena kita kan rencananya kita pengennya kan ke depan menjadi lebih sejahtera gitu kan. Saya setuju. Untuk menjadi lebih sejahtera berarti artinya kita harus memastikan apa tadi, sempat kita melakukan nggak mau ngambil kesenangan sekarang, Iya, betul. kita delay nanti gitu kan. Delay gratification mungkin. Betul, next. Oh. Nah yang selanjutnya teman-teman setelah teman-teman udah terbentuk yang namanya tadi prinsip budgeting tadi yang seperti yang udah dilakuin sama Mas Yuda. Nah masalahnya sekarang kalau ada keinginan nih, keinginan kan susah banget ya dibendung ya. Oh susah. Ya misalkan teman-teman di sini deh, gak usah jauh-jauh deh, gue gamer gitu ya. Kalau misalkan ada yang main Genshin Impact, ada yang main nggak? Ada yang main Mobile Legend nggak? Wih gila ini kalau ada. Mas Yose gamer nih, berarti semua tuh. gamer ganteng idaman. Iya ada Free Fak Fire pencitraan, gitu kan. nakal tapi tampan. Iya ada skin baru ya kan, ada senjata baru, anjir nih gue pengen langsung ngegaca gitu kan, terus gesek aja gitu kan. Nah teman-teman itu pernah terjadi sama gue. Oke. Nah cuman kondisinya sekarang pertanyaannya itu udah pasti apakah itu keinginan atau kebutuhan? Keinginan. Nah contoh yang cewek misalkan, weh ada skincare makeup baru nih gitu kan. Ya kan, kita langsung masuk ke e-commerce, gila langsung muncul nih di layar kita gitu kan. Scroll, wih muncul lagi gitu Ada kan. nggak kita scroll muncul sendiri Pak? Iya. Itu. Nah, permasalahannya ini teman-teman, ini tutup nih teman-teman ya, jangan dibuka gitu loh. Nah, kalau misal nggak mungkin kita kan nggak pakai HP gitu ya. Dan sekarang pertanyaannya balik lagi, yang namanya frugal, tadi mindful self control. Iya. Ya, saudara teman-teman cek dulu, apakah yang teman-teman beli tadi, ya. Kalau misalkan teman-teman tahan 30 hari ke depan, lu masih bisa hidup atau enggak? Masih. Kalau masih bisa hidup ya udah, artinya itu nggak keinginan gitu loh. Iya Oh lagi. jadi ininya masih bisa hidup atau enggak? Intinya kalau lu keinginannya itu hilang gitu untuk beli itu, oh ya udah itu berarti artinya bukan kebutuhan. Bukan kebutuhan. Itu cuma pengen pamer aja gitu kan, senjata baru gitu kan di Free Fire gitu kan, atau misalkan kosmetik baru gitu kan, skincare makeup gitu kan, jadi lebih putih gitu. Itu kebutuhan Pak, sekaligus keinginan kalau itu. Karena Mas Yose aku juga ada cerita tentang ini sih. Di sini teman-teman mau nanya deh, kalau pengen beli sesuatu langsung beli atau enggak? Kalau itu Enggak nih karena menahan atau karena enggak ada uangnya? Gak ada uang. Enggak ada uangnya, aduh kasihan nih Mas. Dua hal yang Ternyata berbeda ya. Ditahannya secara terpaksa ya. Gue tuh ada cerita ini Mas, gue tuh dulu akhirnya punya kamar sendiri, pengen banget punya TV di rumah. Oke. Pengen punya TV di kamar gitu, udah nyari-nyari terus udah tahu nih TV apa yang mau dibeli. Saat itu sebenarnya udah punya duit tabungan buat beli itu TV, cuma mutusin buat nggak beli secara langsung karena takut ini gue jangan-jangan cuma pengen doang nih, jangan-jangan cuma impulsif doang. Akhirnya yang gue lakuin adalah gue mencicil TV itu ke diri sendiri. Jadi misal harga TV-nya anggaplah 9 juta. Jadi gue setiap bulan naruh 1,5 juta, nabung ke diri sendiri buat nantinya setelah 6 bulan baru gue beli TV-nya. Dan ternyata waktu udah nunda segitu panjang untuk beli TV, rasa bahagianya tuh nggak hilang. Malah rasa bahagianya kalau kita menunda sesuatu tuh ternyata dapatnya berlebih. Karena kita belinya secara sadar bukan secara cuma pengen impulsif doang gitu. Jadi mungkin teman-teman yang pengen beli sesuatu ditahan tuh, kalau nantinya terbeli itu tuh nggak bikin kesenangannya hilang. Yang gue dapetin kesenangannya tuh malah berlipat gitu karena gue ternyata bisa ngontrol keinginan gue ya. Oh ternyata setelah 6 bulan gue masih pengen ini barang. Ternyata ini bener-bener barang yang gue pengen gitu. Jadi akhirnya senengnya tuh berlipat ganda gitu. Jadi rewarding buat diri sendiri. Betul. Kan? Ya, kira-kira lu Van, kalau lu sendiri punya nggak ada pengalaman seperti itu nggak? Yang maksudnya lu punya keinginan, lu pengen beli sesuatu, tapi mungkin kayak teman-teman di sini, aduh belum ada duitnya, ntar deh nabung dulu gitu kan. By the time lu udah kekumpul, wih senengnya minta ampun pas udah kerasa kebeli gitu loh.
Banyak jawabannya. Banyak. Ternyata kita semua sama guys. Ini yang Cuma perempuan beda nih tempat pasti duduk nih, aja ya. coba dicek handphonenya. Aplikasi yang toko oranye sama toko hijau keranjangnya plus 99, bener nggak? Benar. Jadi dimasukin keranjang tapi nggak dicek out. Oh nggak di check out ya. Jadi ya memang sebenarnya ini tips yang bagus banget sih. Memang kalau kadang lapar mata, kadang pengen pamer atau yang warna ini belum ada nih lipstiknya gitu ya, atau sepatu gitu ya. Nah memang itu harus di delay dulu 30 hari, tapi mungkin 30 hari agak kelamaan buat aku ya. Aku courting 2 minggu deh Mas Yose. 2 minggu aja latihan dulu mungkin kalau belum kuat 30 hari. Dicoba dulu, mungkin nanti nextnya seperti yang tadi Mas Yuda bilang ya, nanti bisa dapat kebahagiaan berlebihan kalau memang itu sesuatu yang kita butuhkan. Dan ternyata ini ya Mbak, masukin barang ke keranjang tuh udah bikin seneng tahu. Bener lagi. Padahal ya, ngerasa gitu gak teman-teman? Ini barang kita pengen nih, belum pengen beli, cuma udah masuk keranjang itu kayaknya gue udah memiliki 50% dari barang tersebut gitu. Setidaknya Ternyata udah masuk kebeli ya. bisnis Udah gitu punya ya. masuk wishlist aja. Tiba-tiba pas udah ada uangnya, maaf stok habis. Maaf stok habis. Makanya itu semoga ada Doraemon lah ya yang bisa ngasih alat gitu, alat mengeluarkan barang dari keranjang belanjaan. Tanya Nonet. Kalau ada saya mau. Tapi aku mau nanya juga nih, kan Mbak Fania tadi bilang realita yang terjadi juga dialami. Saya mau nanya ke Mbak Fania juga kan maksudnya selaku penggerak investasi ya. Sebenarnya mindset buat mindfulness ya. Sebenarnya ngomongin frugal tadi benefitnya itu untuk kita investasi nantinya itu gimana? Oh gini deh, aku udah punya modalnya frugal apa namanya? Kok jadi Frugal living, frugal frugal living. living. Saya udah punya modalnya frugal living nih, aku udah bisa ke budgeting kayak Mas Yuda. Tapi aku nggak tahu caranya invest. Gimana aku mau mulai gitu? Oke, nah sebenarnya ini berurutan nih jalannya. Tadi prosesnya dulu, budgeting dulu seperti yang Mas Yuda sama Mas Yose sudah mention. Ya. Budgetingnya udah ada, udah aman pengeluarannya kemana gitu ya. Nanti ke depannya kita udah tahu nih kira-kira berapa sih yang harus kita investasiin. Tapi Mbak sebenarnya Oke. apa-apa tuh bukan harus diinvestasi. Yang paling penting adalah kita harus tahu dulu tujuannya apa. Oke, aku ada material langsung ya. Boleh di next aja, dari sini nggak ada. Nggak bisa nih. Oke, nah. Oh itu deh, grips. Ya. Ini apa Mbak, grip ini Mbak? Jadi grip ini kepanjangannya, ini istilah ya. G itu goals, R itu risk, Ya. I itu investment, dan P itu perform. Nah mungkin aku mau jelasin dulu yang G dulu nih. Tadi kan Mbak Leondra bilang gimana nih kita mau memulai investasi. Ya sekarang kita mau mulai investasi kita udah harus tahu dulu goalsnya apa. Tujuannya apa teman-teman. Kalau tujuannya udah ada, kita udah ngeset, baru kita nanti memilih instrumen investasi yang memang cocok secara jangka waktu yang memang nanti akan kita capai menuju kebutuhan yang akan kita pengen capai. Nah di slide berikutnya di sini mulai kelihatan nih bahwa sebenarnya boleh di next. Oke, dari sini dari know your goals semua orang di muka bumi ini itu pasti punya kebutuhan dalam jangka pendek, menengah, panjang yang berbeda-beda. Ya. Tapi kurang lebih sama nih. 1, emergency fund, dana darurat. Dana daruratnya Mas Yuda, Fania sama Mas Yose bisa beda-beda gitu ya. Mungkin kalau aku cerita dana daruratnya aku, ya aku simpel lah teman-teman, aku ibu-ibu. Misal genteng bocor, dana daruratnya gimana. Orang tuaku udah di atas 65 tahun, nanti kalau tiba-tiba mereka sakit, aku harus mempersiapkan apa. Nah mungkin dana darurat aku sama teman-teman juga mungkin beda. Aku mau tanya dong di sini tuh teman-teman jurusannya sama semua gak sih? Sama. Beda-beda. Manajemen. Beda. Nah Aku- ini aku yang manajemen, lagi aku ada manajemen. ngakuin pose ini. bareng gini, jurusannya ini. beda atau sama nih 3 orang? Hah? Guys, jurusannya apa? Ya kamu Mbak? Ini FEB. nih mas yang ini nih, yang ganteng-ganteng yang depan Ya nih. enggak yang itu, kamu Mbak. Oh manajemen. Manajemen. Selain manajemen ada apa lagi jurusannya? Apa aja? Hukum. Hukum. Wow keren. Wow keren. Tingkat akhir semua nih.
Iya tingkat akhir ya, berarti semester akhir ya. Nah apalagi tadi kalau udah ada yang sempat bilang gitu pengeluarannya 3,5 juta, wow itu besar loh. Itu. Besar loh untuk ukuran mahasiswa. Itu 3,5 juta orang Jogja nangis sih tahu itu. Di Malang Gimana loh ceritanya ya. pengeluaran 3,5 juta, UMR gue cuma 2,7. Iya lagi cuman segitu ya tapi Iya. tapi kalau kalian bisa nabung tuh masih bisa budgeting manajemen duit tuh Iya. bagus jadinya Iya. ya. Nah kalau tadi kita udah ngobrol gitu ya teman-teman dari mahasiswi tingkat akhir, biasanya kebutuhan jangka pendeknya apa sih? Satu mau S2. Oke. Atau misalnya mau liburan sama teman-teman atau sama pacar gitu ya. Pacar. Tahu nggak ya orang tuanya? Tahu lah ya, sama orang tuanya juga Di sini mungkin ya. boleh gak liburan sama pacar, boleh gak? Boleh. Boleh, cuma nggak boleh upload ke story aja ya. Nah jadi itu teman-teman, nah ini kebutuhan atau goals yang memang kita ingin capai secara jangka pendek, menengah dan panjang. Iya. Ada dana darurat, proteksi gitu ya, asuransi, ada pernikahan, beli rumah, beli mobil dan juga ingin mempersiapkan dana pensiun. Boleh ke slide berikutnya. Nah di sini sebenarnya jelas nih, kenapa sih kita harus berinvestasi dari sekarang? Iya. Karena kalau teman-teman cuma taruh uang di celengan atau cuma taruh di tabungan, ini orang manajemen pasti familiar sama yang namanya inflasi, iya kan? Ya betul. Uang kita cuma ditaruh di bawah bantal, di celengan, cuma taruh di deposito, bukan berarti salah taruh di deposito, tapi 100% taruh di sana tanpa kita memikirkan instrumen investasi yang lain, itu berarti sama aja nilai mata uang kita nggak berkembang teman-teman, kemakan sama inflasi tiap tahunnya. Nah maka dari itu kita harus pilih instrumen investasi banyak banget, nanti aku mungkin akan share ya di slide berikutnya, tapi yang pasti di sini itu apapun goals-nya, entah itu rumah, proteksi, pernikahan. Ada yang mau nikah nggak sih di sini? Belum lah ya. Ada gak yang udah nikah, ada gak? Boleh tunjuk tangan yang udah nikah? Ada. Kawin yang udah kawin? Pengen tunjuk tangan? Enggak. Belum lulus udah mau Kayak gue nikah. nanti diomelin sama orang tua gue. Iya, jadi intinya adalah semua goals ini kalau semakin cepat kita berinvestasi, probabilitas semakin cepat kita untuk achieve kebutuhan itu makin dekat, makin cepat gitu Mbak. Nah mungkin sampai sini dulu deh aku obrolin. Ngomongin goals, Mas Yuda punya goals nggak Mas Yuda? Ya gue sih pernah yang ngegolin waktu lagi main futsal ya sama temen ya. Beda ya? Beda. Goal hidup dong. Kalau tadi Mbak Fania ngomongin nabung di celengan. Kalau nabung di celengan babi uangnya jadi haram atau enggak sih guys? Nanya aja nih, gue bingung nih. Ya enggak, iya juga ya Mas ya? Iya kan? Iya. Kalau uangnya jadi haram gimana ya? Salah ya. Jadi celengan ayam aja kali ya. Astaga. Cuma kalau di sini ada goals, gue mau nanya dulu sih di sini. Di sini ada yang ngerasa nantinya akan jadi sandwich generation nggak? Wah pertanyaannya. Apa Sandwich tuh, Kak? generation tuh orang yang akan menanggung kebutuhan finansial dari orang tuanya dan keluarganya nanti. Mungkin nggak? Ada gak yang udah ngerasa kayaknya gue bakal jadi sandwich deh? Biasanya kalau cara paling mudah untuk tahu itu adalah orang tua lo nantinya pas lo kerja dia bisa hidup sendiri dengan pemasukan dan uang yang dia dapat atau butuh bantuan dari anaknya. Boleh yang akan merasa jadi sandwich generation boleh tunjuk tangan? Oh itu tuh ada tuh. Mana? Yang tinggi dong. Sedikit ya? Rata-rata sini orang kaya semua ya ternyata ya. Unbrow keren juga nih, amin. Ada. Gokil loh, gue gak punya temen di sini nih. Gak apa-apa kali guys, Gak kita apa-apa. kalau nggak orang tua nggak mampu nggak, atau kita lagi emang harus survive di kehidupan emang nggak ada masalah. Gak ada yang salah. Nah kalau gue ditanya goals paling besar gue adalah gue gak pengen anak gue jadi sandwich generation. Ya. Karena gue udah merasakan gak enaknya jadi sandwich generation. Ya. Gak enaknya udah kerja punya gajinya gak bisa dinikmatin sendiri karena harus membiayai orang tua, membiayai adik. Dan itu tuh kadang bikin kita gak bisa memaksimalkan potensi kita. Betul. Karena untuk maksimalin potensi biasanya apa? Harus ikut les, harus ikut seminar. Nah cuma uangnya dipakai untuk membiayai keluarga, jadi kita nggak punya uang untuk ngikutin itu semua. Iya. Potensi diri kita tuh jadi nggak maksimal, harus membiayai orang tua, membiayai adik. Ya gue nggak bilang membiayai orang tua itu sebagai sebuah beban, cuma memang yang terjadi kalau kita uangnya terbatas,
bisa jadi itu jadi beban juga gitu. Betul. Nah gue nggak pengen anak gue merasakan hal yang sama, gue pengen dia bisa memaksimalkan potensi dirinya. Dengan Ya. cara apa? Ya dengan cara dia nggak perlu lagi mikirin orang tua gue kalau nggak gue kasih duit bisa hidup gak ya? Gitu sih, jadi goals besarnya tuh kayak gitu. Ya walaupun anaknya adanya kapan belum tahu sih nih sampai sekarang nih. Cuma udah mikirinnya ke arah sana gitu. Ya, ya. Udah ada goalsnya ya. Goalsnya tuh itu. Goalsnya udah ada. Mbak Fania boleh nggak dijawab pertanyaan aku? Kalau Mas udah bilang goals ya, karena ada goalsnya ya. Mungkin ada teman-teman yang di sini masih belum tahu goalsnya apa. Sehingga kita nggak ada pikiran. Mungkin kalau di seumuranku goalsnya adalah mungkin menikah di umur segini. Tapi aku belum ada ke arah sana. Jadi aku tidak akan ada preparing sendiri untuk itu gitu. Sebenarnya buat kita tahu goals kita yang terdekat, apalagi investasi itu kan jangka panjang ya. Dan itu berguna untuk investasi jangka panjang. Gimana caranya buat know your goals gitu? Sebenarnya itu kita yang bisa rasain sih Mbak. Hmm. Jadi kayak tadi deh simpelnya mungkin ada yang mau S1. Atau paling simpel semua orang pasti pengen liburan. Bener gak sih? Emang ada orang yang gak mau liburan? Betul juga, Benar kan? benar. Pengen lah kalau ke Labuan Bajo pengen lah ya semuanya ya teman-teman ya. Paling simpel deh, aku juga mungkin dulu pas mahasiswa, ya aku goalsnya apa? Ya. Aku punya kakak-kakak, orang tua aku masih bekerja, aku nggak ada pikiran buat menikah cepet Ya. gitu. Kepengen S2 lagi, belum dulu. Ya pasti yang pertama di pikiran adalah liburan. Boro-boro dana darurat teman-teman. Ini teman-teman di sini bisa ngobrol bareng kita gitu ya untuk ngobrolin masalah dana darurat, investasi. Itu sesuatu yang harus diapresiasiin banget karena dulu zaman aku jadi mahasiswa nggak ada nih edukasi kayak gini ya. Bener ya Ko Yose. Jadi yang paling simpel kalau memang kayaknya aku belum ada kebutuhan deh Mbak Van, ya udah paling simpel aja dulu deh liburan. Liburan kan gak mungkin ya, gak butuh uang gitu ya teman-teman. Gak usah jauh-jauh deh misalnya kita setting goalsnya ke Jepang, ke Bali. Sama teman-teman, ayo dong kita mau wisuda nih, masa kita gak farewell. Coba misalnya teman-teman ingin goals liburan ke Bali atau ke Jakarta. Di sini tuh sebenarnya dari Jakarta semua apa asli Malang semua nih? Kalau di sini liburannya ke Kudus ya. Atau Sidoarjo. Mau nonton Lumpur Lapindo ya. Ada Iya. nggak? Di sini teman-teman rata-rata dari mana? Boleh ngomong dong. Malang. Orang Malang asli. Orang Malang. Oh, Jadi kalau gokil. liburan kemana biasa ya? Surabaya, Jakarta, Bali, Kemana? Bali. Batu. Ke Batu. Ke toko orang tuanya Eca ya. Royal Oleh-oleh ya. Oke, nah balik kayak tadi sih Mbak. Iya. Mungkin kalau memang kita masih belum merasa kita nggak punya kebutuhan atau goals yang sangat-sangat urgent untuk kita prioritasin, ya tadi sebenarnya jangka pendeknya adalah liburan. Oke. Jangka pendek liburan 1-2 tahun harusnya itu bisa membuat kita semangat untuk nabung di instrumen investasi. Iya betul. Iya sih. Aku juga tipe orang yang kalau aku mau liburan aku harus saving money dulu. Karena goal tertentu mungkin teman-teman juga ada yang kayak gitu ya. Aku nabung berapa juta tiket berapa ini dan gitu. Akhirnya ada budgetnya. Itu budgeting ya hitungannya ya. Dan itu Iya, dan enaknya kalau kita merencanakan liburan akhirnya konten-konten TikTok soal makanan yang wajib didatengin di Bali. Enggak cuma kita save tuh, beneran kita makan tuh. bener kan? Bener. Preference yang kita simpen tuh keturutan Hidden gems tuh nggak jadi hidden lagi. Iya. Karena kita datengin. Ya juga sih tapi aku mau nanya nih Mbak Fania. Bicara soal resiko investasi gitu. Kan banyak berita-berita soal investasi bodong ya. Investasi yang berkedok pada akhirnya uang hilang, hangus gitu. Gimana caranya supaya teman-teman mahasiswa sini, mungkin teman-teman generasi Z ini mungkin banyak atau ada salah satu yang merasakan korban investasi bodong. Jadi gimana caranya supaya teman-teman mahasiswa ini menghindari Terhindar. gitu. Oke, nah boleh ke slide berikutnya. Tapi aku mau nanya dulu, emang teman-teman di sini ada yang pernah kena investasi bodong? Yang pernah coba tunjuk tangan? Bukan pacar bodong ya investasi. Investasi bodong. Itu investasi bodong Kak. Investasi bodong tuh bisa dalam bentuk sini uangnya mama aja pegangin. Nah itu bodong tuh. Itu investasi bodong juga tuh. Oke, nah sebenarnya memang kalau untuk kita lihat sih memang banyak banget investasi bodong ya teman-teman. Tapi balik lagi seperti yang tadi aku mention, teman-teman itu sekarang buat cari tahu itu data sumber tuh banyak banget. Instagram, TikTok, Google, ChatGPT deh.
juga Yap. sekarang banyak banget ya, kita mau cari tahu investasi apa yang kira-kira diawasi oleh regulator resmi dari Kementerian Keuangan atau pemerintah, investasi apa yang kira-kira seharusnya kita hindari. Nah itu masuk ke yang tadi, kan ada GRIP ya teman-teman, ada goals, ada risk. Nah ini yang kedua nih, risk. Know your risk. Nah ketika tahu tipe resikonya teman-teman atau risk profile-nya teman-teman, dilihatnya dari apa? Dilihat dari beberapa jenis risk profile berikut. Contoh, defensif. Defensif ini artinya nggak pengen atau nggak ada niatan untuk berinvestasi, takut. Kayak tadi gitu ya Mas Yuda bilang taruh di celengan. Nah ini mungkin lebih ke defensif kali ya risk profile-nya. Naik ke selanjutnya konservatif. Konservatif ini biasanya taruh di tabungan atau taruh di deposito mungkin. Nah sebenarnya kalau untuk tipe risk profile yang konservatif gitu ya, ini sebenarnya ada banyak banget instrumen lain loh teman-teman dibandingkan deposito. Kita juga nanti aku akan mention ya reksadana pasar uang namanya. Nah naik ke atas kalau teman-teman udah puas ngerasain imbal hasil yang didapatkan ketika ada di tipe risk profile yang konservatif, nanti di balance teman-teman jadi pasti jadi pengen, wah udah bisa lah nih manage resiko yang gue handle pas lagi risk profile konservatif, naik buat dapetin return yang lebih tinggi lagi. Mumpung masih muda, mumpung umur masih produktif, gak ada salahnya masuk ke instrumen yang lebih risky, tapi balik lagi jangan sampai investasi bodong. Nah lalu kemudian naik lagi nih ada risk profile growth dan agresif. Nah mungkin growth ini biasanya campuran instrumen investasi. Mungkin bisa masuk coba-coba obligasi, main saham di agresifnya ataupun reksadana. Slide berikutnya, nah ini masuk ke yang I ya, investment. Yang ketiga adalah know your investment. Teman-teman pasti kalau misalnya cek gitu ya sekarang ke GPT, investasi apa yang bagus saat ini, yang gak bodong. Itu kelihatan tuh semua gitu ya. Sumber tuh banyak banget dan teman-teman bisa coba googling ataupun sekarang kita recapin gitu ya. Tipe-tipe investasi yang memang banyak orang investasikan. Ada properti. Misalnya mungkin orang tuanya gitu ya yang pada punya kos-kosan, punya apartemen buat disewain lagi. Lalu kemudian bonds atau obligasi, surat hutang yang diterbitkan oleh pemerintah atau suatu perusahaan. Biasanya buat apa? Biasanya buat ekspansi bisnis atau mungkin buat pembiayaan ya apapun itu, infrastruktur, bangun jalan tol, pelabuhan dan lain-lain. Ada emas, di sini mungkin ada yang ngikutin harga emas terus atau mungkin mama-mamanya nih pada punya emas antam gitu ya. Biasanya mama-mama nih yang pada punya emas-emas gitu ya. Yang Bukan cewek- perhiasan loh teman-teman, emas antam loh. Yang cewek tuh ini Mbak investasinya ke mas-mas Jawa ya? Oh, iya, Atau yang mas-mas kenceng. Jakarta? Salah tingkah loh tuh yang di baris ketiga. Oh bener kayaknya Mas Yuda. Nah lalu kemudian ada stok saham gitu ya, main saham, ada forex, lalu deposito dan yang terakhir ini mutual funds. Mutual funds ini bahasa Indonesianya reksadana. Aku mau tanya dulu teman-teman udah ada yang pernah dengar reksadana atau ada yang udah punya reksadana belum? Ada nggak? Ada yang udah Belum. punya reksadana atau belum? Tapi pasti fakultas manajemen harusnya belajar sih tentang reksadana sih. Ada nggak? Tiba-tiba Guys, langsung yang- hilang. Guys yang udah punya Mahasiswa reksadana jurusan manajemen ada atau tiba-tiba belum? langsung hilang. Guys yang udah punya reksadana udah ada atau belum? Belum ya. Belum Tapi ada? tahu? Oh udah. Oh udah Mbak. Udah. Reksadana apa Mbak kalau boleh tahu? Pasar uang. Pasar Ih uang. keren banget lombanya Mbak Tepuk siapa tangan sorry? dong. Keren loh, pasar uang. Pasar uang nih, serius. Keren Keren, loh. keren, keren. Dari kapan Mbak udah punya reksadana pasar uang? Sorry? Dari 2020. Berarti udah Gokil. 4 tahun loh, keren loh. Bisa dijadiin contoh nih temennya reksadana pasar uang. Ini Nah, bisa dijadiin patung di Universitas Brawijaya sini. Cocok banget nih, mahasiswi yang sudah punya reksadana. Reksadana gitu. thank you ya Mbak sharingnya. Nah, jadi reksadana itu apa? Simpelnya adalah teman-teman tuh beli mangkok, beli wadah. Itu sebuah instrumen, isi mangkok, isinya apa? Isinya tergantung teman-teman pilih jenis yang mana. Ada 4 jenis, ada reksadana saham berarti isinya saham.
Ada reksadana pendapatan tetap berarti isinya obligasi, surat hutang. Ada reksadana pasar uang yang tadi mbaknya punya dari 2020 itu isinya deposito. Dan yang terakhir ada reksadana campuran berarti campuran dari ketiganya. Deposito iya, obligasi iya, saham iya. Gimana mekanismenya? Ini tuh maksudnya apa sih mbak reksadana? Terus nanti uang saya disimpan di mana? Nah di sini ada mekanismenya. Jadi teman-teman tuh di investor, di bagian investor, teman-teman beli reksadana, nanti reksadananya itu akan dikelola yang belanjain instrumennya apa aja, yang memaksimalkan biar dapat imbal hasil optimal itu adalah kami, manajer investasi, yaitu Mandiri Manajemen Investasi. Nah nanti uangnya disimpan di mana? Karena kami bukan bank, saya bukan Bank Mandiri ya teman-teman ya, kami dari manajer investasi ya, dari Mandiri Investasi, itu nanti udah tugasnya bank kustodian yang nyimpen uangnya teman-teman sekaligus mencatatkan nilai transaksi berupa hasil unit penyertaan. Jadi kalau teman-teman misalnya punya deposito itu dapatnya biliet gitu ya zaman dulu ya. Terus misalnya mau investasi emas antam, pegang emas antamnya, logamnya. Nah kalau reksadana teman-teman itu punyanya unit penyertaan. Kurang lebih seperti itu. Nah, oke, kenapa sih kita harus punya reksadana? Yang pertama, ini gampang banget untuk didapat karena minimum pembeliannya itu kecil banget teman-teman, 100.000. Di sini siapa yang gak usah malam minggu tapi udah ngeluarin uang 100.000? Kok gak ada yang ngaku sih? Bahkan tadi aja 3,5 juta. Makanya 3,5 juta loh. Jadi 100.000 itu teman-teman, kalau kita udah rela ngeluarin buat nongkrong, beli apa tuh es kopi gula aren ya, kan? Es kopi gula aren sambil makan kentang goreng nongkrong, tiba-tiba habis 100.000, berarti sebenarnya kita mampu juga untuk berinvestasi di reksadana karena nominalnya dimulai dari amount yang cukup rendah, 100.000. Yang kedua, dikelola oleh profesional. Jadi kami Mandiri Investasi ini nggak main-main pilih orang atau fund manager gitu ya. Ibaratnya kokinya yang masak reksadana ini bagusnya ambil apa, terus optimalnya punya return atau imbal hasil berapa. Dan itu kita tim research dan investment kami itu rata-rata memiliki sertifikasi CFA yang mungkin nggak lebih dari 500 orang yang punya sertifikasi itu, dan kami juga pasti punya sertifikasi wakil manajer investasi. Jadi memang kami sudah handal untuk memanage sebuah fund. Nah yang ketiga convenience. Convenience ini tuh apa ya, easy to get gitu. Teman-teman tuh gampang banget untuk cari tahu data reksadana. Apalagi teman-teman kan sekarang di sini udah pada download aplikasi Okto kan? Nah di Okto itu ada fitur Get Wealth Soon ya kalau nggak salah ya. Get Wealth Soon itu langsung jenis-jenis reksadana dari berbagai manajer investasi. Jadi teman-teman tuh sekarang nggak usah susah-susah untuk cari tahu reksadana karena ternyata lewat aplikasi Okto aja itu teman-teman bisa tahu berbagai macam jenis reksadana. Yang keempat diversifikasi. Diversifikasi ini sebenarnya untuk mengurai resiko yang teman-teman punya. Jadi misalnya teman-teman punya deposito, iya, emas dari mamahnya udah ada juga, properti misalnya atau mobil dari papahnya udah ada. Nah teman-teman urai resikonya juga dengan punya reksadana. Boleh ke slide selanjutnya. Nah jenis-jenisnya seperti yang tadi aku mention teman-teman. Boleh ke yang sebelumnya? Oke, jenis-jenisnya tadi ada apa ya teman-teman? 4 ya, reksadana saham, reksadana pendapatan tetap yang isinya obligasi, reksadana campuran dan reksadana pasar uang. Nah kami Mandiri Investasi punya beberapa reksadana yang kami rekomendasikan yang ada di Okto Mobile. Ada reksadana saham, di sini ada detailnya ya, ada Mandiri Investa Ekuitas Dinamis, lalu kemudian ada Atraktif, ada Equity Asian 5 Plus dan juga ada Atraktif Syariah. Campurannya kami juga punya investasi syariah berimbang dan aktif, dan yang terakhir kami punya reksadana pasar uang yaitu Mandiri Investa Pasar Uang. Nah teman-teman, tipsnya untuk memulai investasi mulailah dari reksadana yang resikonya paling rendah.
Aku paham sih, mungkin teman-teman kan di sini lebih muda gitu ya dari kita-kita, berarti kan umur produktifnya lebih optimal kalau masuk ke investasi yang lebih risky. Tapi balik lagi teman-teman, untuk naikin risk profile itu kita nggak bisa langsung agresif, kita bisa mulai dari sesuatu yang risknya rendah, yaitu reksadana pasar uang. Boleh ke slide berikutnya? Lagi, boleh? Oke, nah kita punya Mandiri Investa Pasar Uang atau yang biasa disebut dengan MIPU. Reksadana pasar uang ini isinya apa sih Fania? Isinya deposito, isinya cash dan obligasi tapi yang akan cair kurang dari 1 tahun. Jadi volatilitasnya itu sangat rendah, resikonya rendah, volatilitasnya sangat rendah sehingga menghasilkan performance atau imbal hasil yang sangat stabil dalam 1 sampai 2 tahun ke depan. Nah seperti yang tadi aku mention nih ke teman-teman, jadi kalau pada yang belum punya reksadana itu startnya mulainya dari MIPU. Kenapa? Bedanya apa sih MIPU dibandingin sama reksadana pasar uang yang lain? Satu, dana kelolaan kita itu udah lebih dari 10 triliun rupiah per awal Oktober 2024. Jadi teman-teman coba bayangin, yang di sini pada takut kena investasi bodong masuk ke MIPU, saya rasa harusnya nggak mungkin. Kenapa? Karena dengan adanya dana kelolaan 10 triliun di MIPU sudah memperlihatkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat itu sangat tinggi untuk menempatkan dananya di MIPU. Nah yang kedua, sangat cocok untuk investasi jangka pendek seperti yang tadi aku mention gitu ya. Teman-teman iseng aja coba masuk ke Oktomobile, cari Mandiri Investa Pasar Uang. Dan yang paling penting adalah ini kita minimum placementnya 10.000. Bukan 100.000 lagi? Bukan, itu kan tadi rata-rata ya. Rata-rata masuk reksadana 100.000, tapi untuk MIPU 10.000. Coba teman-teman, ama beli es kopi gula aren masih lebih masih murahan. Lebih murah, iya. Benar, jadi sebenarnya kita tuh 10.000 udah bisa berinvestasi, ya, udah bisa ngaku, gue investor nih. Iya juga benar. Bener loh, iya. Jadi di bio Instagram bisa ditulis gitu, part-time mahasiswa, part-time investor. Iya benar. Nah itu tadi, jadi sebenarnya kita tuh nggak punya alasan nggak untuk memulai investasi dari sekarang karena minimum subscription-nya rendah banget teman-teman, 10.000 aja. Nah kira-kira kalau aku taruh uang di MIPU Mbak Fania itu dapat berapa sih? Jadi memang kan sebenarnya reksadana itu kan tidak memberikan imbal hasil yang pasti kayak deposito gitu ya, dapat 5,5% 1 tahun. Nah kita memang melihat historical. 1 tahun terakhir deh, let's say. Di sini ada tabel-tabelnya, dia ada 1 MO, 3 MO itu maksudnya 1 bulan terakhir, 3 bulan terakhir, tapi kita paling gampang lihat 1 tahun terakhir deh. Data per 7 Oktober, Mandiri Investa Pasar Uang 1 tahun terakhir itu 4,22% net loh teman-teman. Satu hal yang perlu aku highlight, reksadana ini bukan objek pajak. Jadi kalau teman-teman misalnya punya deposito, terus dapat bunganya rendah gitu ya 4%, mau dapat 5% tapi minimumnya harus 25 juta atau 30 juta. Nah reksadana ini bukan objek pajak, jadi kalau teman-teman masuk ke MIPU dari 7 Oktober 2023 ke 2024, 7 Oktober 2024 itu bisa dapetin return 4,22% net. Setara dengan deposito kurang lebih sekitar 5,2 sampai 5,3% gross. Jadi buat apa kita tunggu lagi buat masuk berinvestasi ke MIPU ini, Mbak? Betul. Kurang lebih seperti itu. Ya karena murah banget, cuma 10.000 nih teman-teman. Itu kan dua tuh ada 2 aqua botol ya. Lu bawa bilang, Mbak ini saya investasi ya Mbak, ini 2 tuh 10.000 loh. Bisa juga tuh. Yang fit 4.500 sih, masih kurang gope, jadi tambahin gope aja. Jadi 10.000 kan pasti ya kan. 10.000 dong bisa investasi teman-teman. Kapan lagi ya kan bersama dengan CIMB Niaga. Kita ada banyak cara untuk teman-teman bisa mulai dari sekarang sejak dini melakukan investasi kayak seperti yang dibilang sama Mbak Fania tadi. Dan juga produk-produknya banyak banget ya Mbak Fania ya. Aku mau tanya ke 3 narasumber semuanya, boleh dijawab masing-masing. Pertanyaannya sangat mudah ini biar karena kita sharing, boleh dikasih tahu tips and triknya nih teman-teman buat mahasiswa-mahasiswi Universitas Brawijaya saat ini soal investasi dan meyakinkan bahwa mereka bahwa investasi itu adalah sesuatu yang harus dan wajib kalian lakukan gitu. Silakan. Oke, nah mungkin boleh ke slide selanjutnya Mas. Lagi, boleh next. Nah
Ini yang terakhir, sorry tadi yang terakhir. GRIP ya, tadi kan GRIP, G-nya apa teman-teman? Goals, R-nya risk, risk, I-nya investment, investment, dan yang terakhir ini adalah P, perform. Perform ini step-stepnya ada plan, do, check, and action. Jadi sebenarnya di sini tuh waktunya kita mengevaluasi diri. Apa yang udah kita ambil kemarin, apa yang kita belum ambil kemarin, kira-kira investasi gue udah bener belum sih, kira-kira pengeluaran gue udah bener belum sih. Nah di sini adalah kita punya cara untuk mengoptimalkan investasi paling gampang sekarang tuh apa? Namanya dollar cost averaging. Boleh ke next slide? Jadi DCA atau dollar cost averaging ini yang nomor satu, next slide lagi. Ini adalah berinvestasi rutin atau berkala tiap bulannya kayak auto debit gitu loh teman-teman. Nanti kita set jangka waktunya, let's say mungkin ada minimumnya ya, tiap bank biasanya mungkin ada 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. 1 tahun deh misalnya, jangka pendek mau nyoba-nyoba. Nanti selama 12 bulan berturut-turut itu teman-teman akan berinvestasi rutin di nominal yang sama. Contoh, kayak tadi misalnya kan MIPU 10.000, ya tapi jangan pelit-pelit amat lah teman-teman kalau buat investasi jangan 10.000 lah. 12 bulan jadi 120.000 doang. 100.000 deh. 100.000 nanti akan diinvestasikan rutin ke MIPU tiap bulannya. Kalau teman-teman pilih set 1 tahun ya berarti nanti 12 bulan ke depan akan dipotong 100.000 untuk masuk ke MIPU. Nah kenapa sih kita harus penempatan DCA atau dollar cost averaging? Jadi sebenarnya kita tuh udah banyak research ya teman-teman bahwa dengan adanya sekali penempatan, contoh misalnya wah habis dapat THR nih atau misalnya dapat duit jajan dari orang tua gede banget gitu ya, 25 juta gitu. Atau dibandingin kita rutin berinvestasi tiap bulan, ternyata pas kita track secara performance dan secara sustainability, itu kalau kita rutin tiap bulan berarti kita meminimalisir resiko yang terjadi dengan mengoptimalkan biar dapat investasinya itu lebih stable, lebih sustain jangka panjangnya. Kenapa? Karena seperti yang tadi aku bilang gitu ya, misalnya kan unit penyertaannya teman-teman di reksadana ini kan nanti kan akan bergerak harga nilai aset bersihnya tiap hari. Contoh misalnya di bulan pertama itu masuk 100.000, harga unit penyertaannya pas lagi launching MIPU misalnya 1.000. Di bulan berikutnya contoh misalnya lagi agak turun dikit, tapi ini mungkin harganya nggak relate ke MIPU ya, karena MIPU itu sebenarnya untuk penurunan harganya hampir tidak ada, jadi sangat-sangat stabil. Nah bulan berikutnya mungkin di harga yang lebih besar gitu di 900. Jadi teman-teman itu sebenarnya memaksimalkan atau mengoptimalkan dana yang lebih stabil secara jangka panjang. Teman-teman gak usah pikirin market timing lah atau apapun itu. Wah iya nih US perekonomiannya melambat atau misalnya gimana nih Indonesia bisa gonjang-ganjing dunia pasar modal, kabinet belum kepilih dan lain-lain. Teman-teman kalau udah rutin investasi tiap bulan gak usah mikirin market timing karena nanti akan terbentuk secara rata-rata harga unit penyertaannya itu lebih sustain ke depannya atau lebih stabil secara jangka panjang. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya boleh dijawab? Oh Bapak. Tambahan dari saya, Mas, ya, karena siap. tadi udah tahu reksadana, Ya. ya kan? Dan teman-teman di sini juga udah download Oktomobile ya. Betul. Kita langsung kasih kode promonya. Wih, ada Langsung kode masuk promo, slide-nya. Mas? Ada dong. Gokil, apa Bagi- Mas? Langsung bagi-bagi kasih tau tuh. Mas. Next slide. Next. Ini dia teman-teman. Oh. Ya, ini untuk teman-teman buat jumpstart investment, langsung lakuin sekarang juga produk reksadananya tadi udah diinformasiin, Mandiri Investa Pasar Uang, dan sekarang teman-teman juga udah ada, pakai yang bawah tuh MF, MU, BM. MIBM. Iya, nah teman-teman 1 kali ini pembelian ya. punya kuota ya teman-teman ya, hanya berlaku sampai tanggal 16 Oktober saja. Di situ ada satu Sampai kali. besok loh teman-teman. Yes, sampai besok 1 kali pembelian reguler reksadana dengan nominal berapa minimum 50.000. Nah, di sini 50.000 tapi ya balik lagi tadi jangan pelit-pelit amat lah. Cepeceng lah setidaknya gitu kan ya. Nah, dapat reward teman-teman nanti 10.000. Masukin kode promonya MF MUBM. Nanti rewardnya buat apa itu Mas Jose? Oh, terserah mau diinvestasiin lagi kok boleh. Oh bisa, Iya. bisa ya? Bisa. Oh, aku baru tahu sih tapi. Berarti teman-teman di sini coba punya 1.000 handphone ya. Anggap ini, hitung aja nih kalau kita punya 1.000 handphone dapat 10.000. Udah berapa tuh? Udah 10 juta tuh. Coba harus punya 1.000 handphone ya.
Agak repot Mas tripnya. Agak repot itu ya, sorry. Ini investasi bodong lu ngajarin ya berarti jadinya. Iya. Oh nggak jadi, ribet nggak jadinya. Tapi kalau dari Mas Yuda, Apa tadi itu? Pertanyaannya apa sih, lupa gue. tipsnya. Oh ini, Mas. pesan-pesan ya? Tipsnya. Oh tipsnya. Ini tips buat teman-teman yang mungkin yang tadi aku sempat omongin di awal sih. Coba mulai kalau emang ngerasa gue kan belum punya penghasilan, kayaknya investasi masih agak jauh deh, pengennya nanti pas sudah kerja. Tapi yang mungkin bisa dilakukan sekarang itu mencatat pengeluaran itu. Karena apa? Karena kita mencatat akhirnya kita tahu berapa uang yang bisa kita sisihkan. Kalau kita tahu berapa uang yang bisa kita sisihkan, habis itu apa? Bisa mulai investasi jadinya. Karena mungkin nggak ngerasa, gue pengen investasi tapi nggak ada uangnya. Bisa jadi tuh karena kita nggak tahu tuh berapa pengeluaran kita dan berapa uang yang bisa kita sisihin untuk jadi tabungan, untuk jadi dana darurat, atau jadi produk investasi gitu. Jadi tips yang pengen banget gue sampein adalah mulai catat pengeluaran. Bisa catatnya secara langsung atau pakai aplikasi-aplikasi yang memang ditujukan untuk itu. Dan percaya sama gue, sekali ngelakuin pencatatan, lu akan ngerasain manfaatnya dan setelah itu keuangan lu akan menjadi lebih baik lagi gitu. Karena yang sering banyak orang mikir adalah kita perlu banyak uang dulu baru kita butuh mengatur uang kita. Padahal bisa jadi karena kita mengatur uang kita jadi punya banyak uang gitu. Karena sebanyak-banyaknya uang yang kita punya, kalau nggak pintar ngaturnya, akhirnya habis-habis juga gitu. Tapi kalau uangnya kita bisa atur kan ada pepatahnya tuh. Sedikit demi sedikit lama-lama jadi capek juga, kok nggak banyak-banyak ya. Nggak jadi bukit gitu. Jadi mulai ngatur uangnya, setelah tahu uang yang bisa disisihin di mana, mulai diinvestasikan secara langsung gitu. Sedikit tipsnya ya Mas ya. Itu dia. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk ketiga narasumber kita siang hari ini.